selamat datang di Portas. Jadi pada Portas kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi di dunia logistik dan maritim. Coba nih kita bayangkan teman-teman, ada sebuah kapal kargo yang seharusnya bisa langsung melakukan proses bongkar muat, tapi harus menunggu di pelabuhan selama berhari-hari. Bukan karena antrian kapal ya teman-teman, tapi karena pelabuhan, bea cukai dan karantina itu datanya tidak saling tidak saling terhubung nih. Jadi mari kita membedah apa sih penyebabnya sampai data tersebut tidak saling terhubung. Dan pada hari ini kita sudah kehadiran beberapa bintang tamu nih teman-teman untuk membedah bersama masalah ini. Yang pertama kita perkenalan dulu ya. Pertama ada kakak dari Supervio. Selamat pagi semuanya. Saya di sini sebagai supervisor di manajemen peti kemas dan di sini saya akan membagi pengalaman saya bersama bintang tamu dan juga adik-adik semua di sini. Ya, makasih Bu. Yang kedua ada juga nih perwakilan dari perusahaan pelayaran atau shipping line. Silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, saya dari Shipping Line Group ingin membagikan pengalaman kepada kalian semua. Terima kasih Pak. Yang berikutnya ada Kakak Nania selaku manajer sistem informasi pelabuhan. Silakan Kak, perkenalkan. Perkenalkan, di sini saya Nania Ramadhani. Di sini saya selaku manajer sistem informasi pelabuhan dan terima kasih atas undangannya dan sangat senang sekali untuk berdiskusi dengan kalian semua. Berarti kakak ini masih sangat muda ya untuk menjadi manajer sistem informasi. Selanjutnya nih teman-teman, kami juga mengundang dosen loh dari kampus Unimar Amni. Silakan Pak. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Rizal dari dosen praktisi di Universitas Maritim Amni Semarang. Teman-teman, kali ini kami bukan mengundang dosen aja, tapi ada mahasiswa nih. Mahasiswa di sini ini ingin bertanya, ingin menggali sebanyak-banyak informasi dari Bapak Ibu selaku penanggung jawab nih tentang dunia logistik. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ramadan. Saya dari Kampus Biru Unimar Amni Semarang dari program studi manajemen pelabuhan dan logistik maritim. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita membedah masalah ini satu-satu ya. Yang pertama kita mulai dari kakak supervisor operasional pelabuhan Peti Ya, Kemas. baik. Nah, izin Kak, dalam kegiatan sehari-hari di lapangan nih Kak, apakah sistem informasi pelabuhan itu benar-benar membantu pekerjaan kakak? Ya, menurut saya ya sejauh ini pasti sangat membantu banyak sekali karena dulu pasti banyak banget proses yang masih menggunakan dokumen fisik. Karena dokumen fisik itu kan selain memakan waktu juga jadinya kapal yang sudah sandar itu jadi lama prosesnya. Nah, sekarang ini sebagian besar data itu sudah bisa diakses melalui sistem sehingga waktu pengerjaan dan tunggu kapal itu menjadi lebih efisien. Seperti itu, Kak. Oh iya ya, Bu, makasih ya Bu. Iya. Ya, kalau dari Bapak Ciko nih, dari perwakilan perusahaan pelayaran, bagaimana Pak? Apakah Bapak juga merasakan manfaat yang sama seperti yang dirasakan oleh Ibu Supervisor Peti Kemas tadi? Ya, jadi tentu saja kami sebagai shipping line kami lebih tahu dan mengetahui bagaimana sebuah administrasi kapal, terus bongkar muat kapal dan jadi kita lebih real time secara langsung kita bisa berkunjung ke dalam sebuah pelabuhan dan bisa melihat secara real time gitu loh. Jadi secara langsung gimana cara proses bongkar muatnya sebuah kapal itu begitu. Berarti jadwal kapal juga tahu dong bagaimana administrasi karena itu kan pasti kesambung semua dalam satu sistem terhubung. Iya, ya betul sekali itu. Yang namanya jadwal dan keberangkatan ataupun bongkar muat itu dari pihak shipping line kami sudah menentukan untuk jam berapa, kapan aja, barangnya seperti apa sudah kami perhitungkan dan sudah kami buat secara rinci untuk demi kelancarannya sebuah bongkar muat di pelabuhan seperti itu. Oke teman-teman, jadi setelah kita dengar nih perbincangan dari Ibu Supervisor dan dari shipping line nih, ternyata sistem informasi itu sangat membantu ya di perusahaan pelayaran. Nah teman-teman, sekarang kita akan wawancarai Kakak Nania sebagai manajer informasi di pelabuhan nih teman-teman. Jadi Kak,
apa sih tantangan terbesar untuk menghubungkan data dari sistem bea cukai, dari karantina dan pelabuhan? Nah, jadi tantangan dalam menghubungkan antara setiap instansi ya, dari bea cukai, karantina, dan juga Pelindo itu kan pasti memiliki banyak-banyak tantangan kan. Nah, tantangan utamanya itu adalah setiap instansi bea cukai, karantina, dan juga Pelindo itu memiliki format data yang berbeda-beda. Jadi seharusnya setiap instansi mulai dari bea cukai, karantina, dan juga Pelindo itu harus menggunakan standar yang sama agar setiap instansi itu bisa saling terhubung dan juga berbagi informasi dengan lancar. Mungkin begitu. Nah, Kanania, banyak nih masyarakat luas yang udah mengenal sistem Inapornet. Bisa nggak Kak jelasin secara sederhana apa sih itu sistem Inapornet? Oke, teman-teman semuanya, di sini saya bakal ngejelasin nih sistem Inapornet itu. Nah, jadi sistem Inapornet itu adalah sebuah sistem yang menghubungkan berbagai layanan kepelabuhanan itu secara online. Jadi dulu kalau misalkan mau mengurus sebuah dokumen kapal itu harus ke loket A, loket B, loket C, atau harus datang ke tempatnya langsung. Nah, sekarang setelah adanya sistem Inapornet ini tidak perlu lagi berpindah-pindah ke banyak loket atau banyak tempat. Bisa melalui sistem Inapornet ini, sistem online, bisa di rumah, di kantor, atau bisa di manapun. Nah, ini sehingga prosesnya itu menjadi lebih cepat, menghemat waktu, menghemat biaya, dan juga menghemat tenaga pastinya. Nah Kak, tadi kan udah dijelasin macam-macam manfaat dari sistem Inapornet. Tapi kalau dari sistem Inapornet nih mengalami gangguan, apa sih dampak yang kita semua rasakan? Pastinya dampak yang dirasakan yang salah satunya itu adalah pelayanan itu menjadi lebih lambat. Nah, beberapa proses itu pasti akan dilakukan secara manual kembali, bukan menggunakan sistem Inapornet, dan itu sehingga waktu pelayanan itu menjadi lebih lama. Mungkin itu saja. Makasih Ibu. Mohon maaf nih Kak, saya masih ragu. Kalau semua data sudah digital, bagaimana jika itu diretas atau data itu bocor? Bukankah itu berbahaya untuk penggunanya? Wah, pertanyaan yang sangat bagus nih teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang etika dan keamanan data. Kita ke Bapak dosen selaku dosen praktisi logistik dan etika data nih Pak. Pak, izin bertanya, siapa sih sebenarnya yang boleh mengakses data kapal dan kargo? Nah, jadi tidak semua orang itu boleh mengakses data. Hak akses itu harus dibagi sesuai tugas masing-masing. Dan setiap aktivitas di sistem itu harus tercatat. Nah Pak, kalau terjadi kebocoran data, apa sih dampaknya Pak? Nah, jika terjadi kebocoran data, dampaknya itu bisa sangat besar. Data tersebut bisa dimanfaatkan untuk penyelundupan, pencurian barang, atau tindakan ilegal lainnya. Nah Pak, kalau terjadi kesalahan input data nih Pak, amit-amit ya Pak, tapi kita coba ini ya Pak. Siapa sih yang bertanggung jawab Pak kalau terjadi kesalahan input data seperti itu? Nah, jadi orang yang melakukan kesalahan tentu bertanggung jawab. Namun, perusahaan juga harus memiliki sistem pemeriksaan agar kesalahan dapat dicegah. Ya betul, sangat penting. Data pengiriman adalah aset perusahaan. Jadi bagaimana kita untuk menjaga suatu data masing-masing customer, dijaga setiap masing-masing karyawannya seperti itu. Karena keamanan data adalah aset penting bagi perusahaan agar pelanggan tetap percaya kepada perusahaan kami seperti itu. Berarti kalau sistem data itu sendiri pasti dipegang sama orang yang terpercaya dong. Iya betul sekali Bu. Jadi data itu disimpan baik-baik oleh karyawan kami. Nah, dijaga ketat betul itu datanya agar keamanan data bisa terjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Jadi Pak, kalau data lama itu dijual untuk kepentingan pribadi atau bisnis, apakah boleh? Nah, tidak boleh sembarangan. Penggunaan data itu harus memiliki izin yang jelas dan tetap menjaga kerahasiaan informasi dari pelanggan itu sendiri.
Oke teman-teman, setelah kita berbincang panjang ya dari tadi dan sudah banyak banget nih ilmu yang baru kita ketahui bersama-sama. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, saya ingin meminta pendapat dari semua narasumber yang hadir pada hari ini ya. Menurut Bapak, Ibu, dan Kakak, mana sih yang lebih penting sebenarnya? Pelayanan yang cepat atau keamanan data sih? Belum. Nah, jadi menurut saya lebih penting mana antara pelayanan yang cepat atau keamanan data? Menurut saya pribadi, dua-duanya itu adalah hal sangat penting bagi perusahaan kami. Dikarenakan yang pertama, pelayanan yang cepat itu adalah tujuan atau nomor satu bagi perusahaan kami. Dan lebih penting lagi di sebuah kami itu adalah menjaga keamanan data setiap customer kepada kami. Dikarenakan apa? Keamanan data adalah untuk kita mempercayai kepercayaan sebuah customer kepada perusahaan kami, seperti itu. Jadi kalau ditanya antara pelayanan yang cepat atau keamanan data, bagi perusahaan kami dua-duanya sangat penting bagi kami, seperti itu. Kalau menurut Kakak Nanian, apa sih yang penting Kak? Nah, kalau dari saya sendiri ya, teknologi itu memang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, tetapi keamanan data itu juga harus diperbaharui karena hal ini penting agar data-data kapal dan juga muatan itu tetap terlindungi dari ancaman seperti kebocoran data dan juga serangan cyber dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ciko tadi. Jadi data-data perusahaan itu harus disimpan dan itu bersifat privasi. Jadi customer itu tetap percaya kepada perusahaan kita. Kak? Nah, sekarang kalau menurut Bapak sebagai dosen praktisi logistik dan etika bagaimana Pak? Nah, jadi kalau menurut saya kepercayaan adalah hal yang sangat penting dan yang paling penting. Tanpa keamanan data, manfaat digitalisasi akan berkurang. Jadi menurut saya kepercayaan itu yang nomor satu, karena privacy data itu juga merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi dari pihak kami. Setelah mendengar pernyataan tadi, saya jadi lebih paham. Ternyata digitalisasi memang sangat penting, tetapi harus dibarengi dengan pengawasan dan keamanan yang baik. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Pertama-tama saya sebagai host ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para tamu dan narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada episode Portstalk kali ini. Dari berbagai macam hal yang kita bahas tadi, kami semua di sini belajar bahwa sistem informasi pelabuhan itu mampu mempercepat pelayanan kapal dan kargo. Betul sekali. Namun keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi ya, tetapi juga pada kerjasama semua pihak serta pengelolaan data yang aman dan beretika. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar. Sampai jumpa di episode Portstalk selanjutnya. Bye-bye. Fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan.